Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sampai saat ini masih mendukung channel ini terus, walaupun saya sudah jarang upload video ya, karena berbagai macam kegiatan dan kondisi kesehatan yang sedang tidak baik. Nah, untuk kali ini saya akan coba mengupdate analisa tentang saham Pegas yang kebetulan saya juga pegang sendiri gitu ya. Kita ke sahamnya dulu. Nah, ini sampai ke sekarang harganya sudah 1505. Oke. Per tanggal 6 Mei 2024 ini dia tutup di 1505, ini turun 10 poin atau 0,66%. Nah, selama 3 bulan terakhir dia sudah naik 30% ya. Year to date 32%. Jadi kalau kalian yang beli di awal tahun ini, kalian sudah untung 32%. Nah, nanti saya akan mau ngasih tunjuk sedikit berapa lot dan keuntungan saya di saham Pegas ini dan alasan kenapa saya masih menahannya dan belum menjualnya gitu. Jadi saya mengasih tunjuk itu bukan untuk pamer flexing atau apa, enggak, hanya untuk memberi bukti dan fakta dan alasannya kenapa saya belum menjual saham Pegas ini. Jadi kita harus tahu kenapa ya, why-nya gitu kan. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi profilnya dulu. Nah, untuk kawan-kawan yang belum menonton video-video saya sebelumnya tentang analisa saham Pegas ini, silakan ditonton dulu nanti ya. Nanti di situ banyak penjelasan yang berkaitan dengan video kali ini. Jadi saya tidak akan terlalu merinci lagi terkait sebetulnya Pegas ini bisnis apa dan dapat uangnya dari mana gitu. Nanti kalian tonton di video-video sebelumnya aja. Nah, ini sudah misalnya kan ada ini banyak saya analisa saham Pegas. Di sini juga ada nih analisa saham yang masih murah per April ini. Part 2 yang di sini juga ada. Nah, ini juga saya ada analisa PGN nih 1 bulan yang lalu nih. Ya kan? Oke. Jadi udah banyak lah saya analisa tentang saham ini. Kenapa saya cukup banyak menganalisa saham ini? Ya karena saya sendiri beli saham ini gitu. Oke. Nah, jadi untuk profilnya bisnis apa dia, dapat uang dari mana, kalian silakan baca sendiri. Nah, penguasaannya masih tetap PT Pertamina 56,9%, masyarakat 43%, sisanya masyarakat warga dan negara Republik Indonesia. Kemudian dia listing 2003, artinya sudah 20 tahun lebih ya. Presiden komisarisnya Amin Sunaryadi, presiden direkturnya Arif Setiawan Handoko. Oke, kemudian kita lihat jejak dia bagi dividen 10 tahun ke belakang dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nggak ada karena 2020 merugi, 22, 23. Jadi secara ketaatan dan kerutinan mereka rutin membagikan dividen selama 10 tahun terakhir. Tahun 2021 nggak ada karena tahun 2020 mereka merugi ya. Nah, kita lihat kemudian dari sisi laporan keuangannya secara anual dulu. Nah, tahun 2000 kita lihat dari 2018 ya, 6 tahun ke belakang. 2018 mereka membukukan pendapatan 56 triliun, kemudian 53 triliun 2019, 2020 turun 40 triliun, 2021 mulai pulih 43 triliun, 2022 55, 2023 56,2 triliun. Jadi mereka mencoba untuk pulih lah pasca Covid kemarin gitu kan. Oke. Kita lihat dari sisi laba bersihnya. Laba bersihnya 5,2, 1,5, minus 3 triliun. Nah, ini mereka rugi tahun 2020 3 triliun. Jadi mereka nggak bagi dividen gitu. 2021 mereka untung 5,2, 2022 naik 6,2, 2023 turun sedikit ke 5,8. 5,8 triliun ya gitu. Oke. Nah, saya mau kasih sebuah pertanyaan logika gitu. 2021 laba bersihnya 5,2 triliun kan. Nah, atas laba 2021 yang 5,2 triliun ini, dividennya kan dibagikan tahun 2022 kan. Atas laba yang 5,2 triliun ini kan. Kita lihat tahun 2022 berapa dividen yang dibagi. Nah, mereka bagi 124. Oke. 124 rupiah. Atau
atas laba bersih tahun 2021 yang 5,2 triliun ini. Kalau labanya 2023 ini 5,8 triliun, laba bersihnya dicatat 5,8 triliun, mungkinkah dividennya lebih rendah dari 124 yang di tahun 2021? Jawabannya mungkin aja, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan atau keputusan manajemen seperti apa. Tetapi rasa saya kemungkinan besarnya akan lebih besar atau seimbang. Tapi kalau lebih kecil bisa saja sih. Cuman kemungkinannya lebih besar itu lebih besar dari 124. Karena kalau mereka laba 5,2 triliun berani bagi dividen 124 per lembar, kenapa kalau 5,8 triliun nggak berani bagi segitu juga atau lebih besar? Kan labanya lebih besar gitu kan. Jadi pertanyaannya gitu. Nah, tapi nanti kita buktikan karena mereka RUPS-nya itu saya baca dari websitenya langsung tanggal 30 Mei. Mereka mereka tanggal 30 Mei RUPS-nya. Nah, jadi kalau misalnya tanggal 30 Mei nanti hasil RUPS-nya udah keluar, di situ baru kita tahu berapa dividen yang akan dibagikan oleh Pegas gitu kan. Nah, kemudian kita pasti bertanya, kenapa, dan kita harus bertanya juga gitu, kenapa secara year to date itu artinya kinerja sahamnya dari awal tahun 2024 dibuka perdagangan sampai dengan hari ini naik 32%. Artinya kan masih, kalau dari awal tahun ini kan masih tanggal 6 bulan 5 kan. Berarti masih 4 bulan 6 hari gitu. Ya kan? 4 bulan 6 hari. Sudah naik 32%. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena jawabannya adalah karena satu, kejelekan atau anggapan pesimis terkait saham Pegas karena kejadian force majeure dengan Gunvor Singapura itu dibatalkan karena laba tahun 2023 aman. Oke, itu satu. Jadi respon market jadi positif gitu kan. Nah, sebetulnya kalau saya yang investor fundamental ini patokannya nggak terlalu sama itu gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah gitu, saya ngelihatnya ke sejarah keuangannya gitu. Kalau misalnya ini udah kalau kondisi keuangannya baik-baik aja, tiba-tiba dibilang ada masalah gitu dan di laporan keuangannya mereka juga sudah laporkan yang sebetul-betulnya, ya sudah gitu. Mau berita cemana pun yang negatif, ya biasanya itu ada media-media yang nyerang gitu kan. Ya udah santai aja gitu. Nah, terkait misalnya kenapa lagi dia naik? Jawabannya adalah karena kuartalnya. Jadi segini kawan-kawan sebetulnya. Waktu kemarin Pegas ini di 1300-an, sebetulnya saya bisa aja jual gitu. Tapi karena saya analisanya itu kuartal 1 2024 kinerja mereka naik, membaik. Nah, jadi patokannya itu. Kalau misalnya kuartal 1 2024 labanya itu di bawah 1 triliun, itu jelek. Nah, saya ada kemungkinan bakal jual gitu. Tapi karena labanya naik bagus, jadi saya pertahankan. Itu alasannya sebetulnya kenapa saya belum jual sampai ke sini walaupun sudah untung segini gitu. Nah, jadi pertanyaannya kapan jualnya? Ya kalau dia sudah kembali ke harga wajarnya dan sudah PBV-nya 1 kali atau PER-nya udah 10 kali. Nah, pertanyaannya untuk mencapai di titik itu berapa harganya gitu kan. Oke, kita hitung. Kita patokan sama laporan keuangan yang terbaru gitu. Kuartal 1 mereka untung 15 triliun. Pendapatannya ya. Kuartal 1 2023 13,9 triliun. Ini 15 triliun. Jadi pendapatannya naik gitu kan.
laba bersih Pegas tahun berjalan kuartal 1 2024 di Stockbit 2,3 triliun ya. Nah, saya coba kita cross check langsung ke laporan keuangannya. Ini kan laporan keuangannya udah keluar kan. Kuartal 1 2024. Nah, jadi kalian selain lihat dari Stockbit harus download juga langsung laporan keuangannya karena ini yang udah pasti valid gitu. Karena ini yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan yang terkait gitu kan. Nah, aset lancarnya kita jadi tahu aset lancarnya meningkat dari 1,8 miliar dolar jadi 2 miliar dolar Amerika kan. Aset tidak lancarnya turun dikit. Oke. Nah, liabilitas jangka pendeknya naik 1,4 jadi 1,5. Jangka panjangnya 1,596 turun 1,547. Total liabilitas turun. Oke. Pendapatan naik. Beban pokok pendapatan turun. Nah, jadi istimewanya di sini kawan-kawan. Si Pegas ini. Dia naikin pendapatannya, tapi beban pokok pendapatannya diturunkan gitu. Jadi beban biaya atas bisnis itu diturunkan sehingga laba brutonya besar. Otomatis laba bruto besar, laba bersihnya juga besar gitu kan. Laba operasi 168 juta dolar, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan. Nah, beban pajak kayak manapun ya disesuaikan dengan jumlah penghasilan kan. Nah, beban keuangannya mereka bisa turunin juga. Artinya mereka melakukan efisiensi kan gitu logikanya. Ini pentingnya kita membaca laporan keuangan. Jadi kita tahu gitu kan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 ini, saya harus menjual atau menahan atau membeli ulang gitu. Nah, menambah. Jadi ada kita apa ya? penjelasan kita itu kenapa gitu. Nah, beban pajak penghasilannya oke 39 juta dolar. Laba tahun berjalannya 100 dari 118 juta dolar jadi 145 juta dolar di kuartal 1 2024 ini kan. Artinya mengalami peningkatan jika dibandingkan. Nah, 145 juta 415 41 juta dolar gitu kan. Nah, laba bersihnya 0,005 dolar. 0,005 dolar. Oke. Kalau kita kalikan 0,005 dolar dikali, kita hitung aja hitungannya itu dolar ke rupiah itu di 16.000. Nah, maka laba per sahamnya 80. Ya kan, 80. 80 dikali 20. Ini aja. Mana tadi? Nah, laba bersih laba tahun berjalannya adalah 145 juta 415 145 juta 415 411 411 kali kurs dolar ke rupiah, kita buat aja yang 16.000. Segila kira-kira laba tahun berjalannya. Titik 2,3 triliun. 2,3 triliun. Ya kan? Sama lah, pas ya kan, laba bersih tahun berjalan 2,3 triliun. Nah, kalau 2,3 triliun laba bersihnya kawan-kawan, dikali jumlah lembar saham beredarnya 24 dibagi 24,24 M, maka laba per sahamnya kemungkinan 94 ya. Tapi tadi kita hitung 80. Berarti kalau 80 kali 4 320. Nah, inilah EPS-nya kemungkinan di tahun 2024 ini. Kinerja tahun 2024 ini kan 320. Kalau 320 pernya 10 kali maka 3.200. Sementara harga sahamnya saat ini masih 1.500. Jadi itu alasan saya kenapa belum menjualnya gitu. Kalau kita hitung dari ekuitas lah, harga wajar dari sisi ekuitas. Tadi kan kalau pernya 10 kali 3.200 kan. Karena EPS
kuartal 1 ini 80. Kenapa kita kali 4? Karena disetahunkan. Setahun itu kan 4 kuartal. Kalau 4 kuartal dia 320. Nah, per yang normal dan wajar itu di IHSG ini ada 10 kali. Kalau mau jual itu udah di diskon itu. Sebetulnya 15 kali. Kita buat aja 10 kali. Nah, 3.200 ya kan? 3.200. Oke, kalau dari sisi ekuitas berapa? Nah, total ekuitasnya 58,2 triliun ya kan? 58,2 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 24,24 M, dapatlah 2.400. Jadi harga wajar Pegas 2.400. Kalau kita ikuti kata Ben Graham, belilah harga aman untuk masuk itu supaya dapat margin of safety, kita kalikan 2/3 dari harga wajarnya gitu kan. Nah, harga wajar saham Pegas 2.400. Kita kalikan 2 bagi 3, maka dapatlah 1.600. Nah, jadi harga yang paling aman untuk masuk ke Pegas menurut Ben Graham adalah 1.600 per laporan keuangan kuartal 1 2024 ya kan. Nah, sementara harga sahamnya saat ini masih 1.505. Jadi masih aman lah kalau ada yang mau masuk gitu kan. Karena saya udah masuk ya saya nahan aja gitu. Gitu kawan-kawan alasannya kenapa. Kemudian nah, tadi dia bagi dividen rutin kan. Jadi kalau kita tulis di buku, kenapa saya beli saham Pegas? Saya membeli saham Pegas karena titik-titik kan. 1, valuasinya masih murah. 2, perusahaannya menghasilkan keuntungan yang bagus. Laporan keuangannya kuartal 1 2024 bagus. Oke, kemudian dia rutin bagi dividen dan dapat dipastikan dia bagi dividen di tahun 2023 ini. Di 2024 ini atas laba bersih tahun 2023. Udah sesederhana itu aja. Jadi pertanyaannya, kapan saya akan menjual Pegas? Ketika misalnya laporan keuangan kuartal 2-nya jelek nih atau agak turun. Ya saya lihat-lihat dulu kondisi, apakah karena sesuatu hal atau gimana gitu kan. Kemudian dividennya berapa gitu. Jadi ya sudah. Kemudian kalau dia udah ke 2000 lah, ya mungkin saya akan jual karena tadi kalau harga wajarnya tadi 2.400 kan. Ya udah, kalau udah ke 2000 nggak apa-apa lah, saya dikasih diskon dikit lah. Udah, simpel itu aja. Gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sampai ke sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.